Hai, kita ketemu lagi pertama kali untuk channel kita, channel pelayanan kantor Kementerian Hukum dan HAM Banten. Di sini banyak pelayanan yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Kalau kita lihat di ruang pelayanan, kita sudah terbagi dalam beberapa bidang. Bidang hukum, bidang keimigrasian, dan pemasyarakatan. Di dalam bidang hukum terbagi lagi menjadi 3 bagian. Bagian apa aja tuh, Mas? Pelayanan hukum, bidang HAM, dan bidang hukum itu sendiri. Kalau kita berbicara 3 bidang di divisi pelayanan hukum dan HAM seluruh Indonesia sama. Punya 3 bagian yang sama-sama punya peranan penting dalam pembinaan hukum secara nasional. Baik dari sisi HAM, dari sisi pelayanan kepada masyarakat, maupun dari penentu kebijakan. Nah, kami berdua adalah perancang peraturan perundang-undangan. Kami berdua bertugas di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Nah, kebetulan tusi kami adalah membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan di dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Dan alhamdulillah tahun 2019 ini sesuai dengan peraturan menteri, kami sudah terbagi dalam beberapa zonasi. Zonasi itu terbagi untuk wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Kita ada berapa, Mas Bayu? 12 orang perancang. 12 orang perancang dan kami terbagi menjadi 9 zonasi. 1 provinsi dan 8 kabupaten kota. Dan alhamdulillah hampir 100% kabupaten kota dan provinsi Banten sudah melibatkan kami sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Banyak suka dukanya sebagai perancang. Oke, Mas Bayu, suka dukanya yang paling suka dukanya dulu ya. Dukanya itu saya rapat sampai malam. Jam 1 malam waktu itu. Besokannya lagi harus kerja lagi. Waduh, itu benar-benar menguras energi juga, mata ngantuk juga. Kepala panas, besok harus kerja lagi. Wah, itu dukanya. Mungkin sukanya ya kemarin pernah diajak kungker juga kita ke Jogja dan Semarang juga. Dan juga ya banyaklah kita bisa kenal dengan anggota dewan, kita bisa kenal dengan perangkat daerah yang lain gitu kan. Sukanya gitu. Kalau dukanya sih yang pasti dikejar-kejar mereka, ketika mereka minta harus ada, ketika kita juga sedangkan kita masih harus berpikir ini substansinya tentang apa, ini peraturan bagaimana. Karena mengharmonisasikan suatu peraturan perundang-undangan terlihat mudah, tetapi ketika kami melaksanakannya itu perlu kehati-hatian yang sangat sangat. Jangan sampai ketika kita menentukan menyusun kebijakan dalam bentuk peraturan terjadi disharmoni dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang sederajat. Karena kan kita untuk menyusun peraturan itu tanggung jawab pada masyarakat ya. Karena masyarakat nanti akan merasakan perda itu seperti apa. Peraturan-peraturan itu. Kalau kita sih hanya membantu, tapi masyarakatlah yang akan terkena imbasnya dari kebijakan tersebut. Memang kalau kita lihat suka dukanya seperti itu. Sukanya adalah kita akan selalu bertemu dengan banyak orang, kita bisa belajar ilmu yang tidak pernah kita tahu yang tadinya hanya kita tahu secara buku, secara literatur, hanya teori, tetapi ketika kita rapat pembahasan, kita harus menormakan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang mereka biasa lakukan tapi tidak ada payung hukumnya. Disitulah kami harus menormakan. Dan juga pengalaman saya pernah waktu itu diminta pertanggungjawaban oleh anggota dewan dengan pasal tersebut, apakah saya berani untuk bertanggung jawab atas pasal tersebut atau tidak. Saya katakan saya berani karena saya memiliki dasar hukum yang kuat dengan pasal tersebut. Makanya saya bilang saya bisa bertanggung jawab pasal tersebut gitu. Dan yang paling sedihnya adalah ketika kita menyusun, kita menyampaikan apa yang seharusnya, tapi mereka punya kebijakan lain. Di sini berbeda, menyusun produk hukum secara nasional dengan produk hukum secara daerah. Politik hukum nasional yang berlaku untuk seluruh daerah belum tentu sama ketika kita menyusun produk hukum daerah sendiri. Tapi kami sebagai perancang tidak pernah gentar walaupun harus pulang pagi. Walaupun besoknya harus kerja pulang sebelum selesai. Itu prinsipnya Mas Bayu. Karena PR itu akan selalu menumpuk. Mungkin kalau orang berpikir, gue perancang enak, DL mulu. Emang enak DL, dinas luar. Kan dipotong uang makannya. Ada konsep
yang Iya. mungkin teman-teman hanya melihat dari sisi Sisi. mereka jalan, padahal apa yang kami lakukan tidak hanya membawa nama baik kantor, tetapi juga untuk kemaslahatan. Masalah umat. Semoga Mas Bayu selalu semangat. Ya, semangat terus. Oke. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kita akan coba bongkar sedikit-sedikit apa itu perancang, siapa itu perancang, bagaimana kesehariannya dari perancang itu. Mungkin nanti juga kita akan coba panggil teman-teman kita ya, stakeholder yang biasa bareng sama kita untuk bercerita bagaimana sih kinerja kami sebagai perancang. Belum saja kita harus menerima tamu yang satu, datang lagi yang lain. Ya, dengan permasalahan hukum yang berbeda untuk dibantu dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Kita harus siap menerima telepon, konsultasi 24 jam. Tidak. Walaupun sepertinya pekerjaan kami mudah, tetapi konsekuensi yang harus kami terima itu berat ya. Iya, betul. Oke, sementara seperti dulu. Seperti itu dulu cukup Mas Bayu. Mungkin kita lanjut di sesi selanjutnya. Oke, teman-teman jangan lupa ya di like video-video kita, jangan lupa di subscribe. Bila ada pertanyaan, tanyakan dalam kolom di komentar di bawah ini. Oke? See you next time.